Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Agus Saiful Anwar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran serta teman-teman PGSD 3A yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Papat Siti Fatimah selaku moderator. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi yang berjudul perangkat pembelajaran yang berhubungan dengan penilaian kurikulum 2013 oleh pendidik. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada pemateri, saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizka Yurahmadiani akan memaparkan materi tentang perencanaan penilaian. Tahap perencanaan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru sebelum pelaksanaan penilaian dilakukan. Perencanaan merupakan fondasi awal yang sangat penting dan mendukung kelancaran proses penilaian. Penilaian pada kurikulum 2013 relatif kompleks dan rumit, sehingga tanpa persiapan yang baik, keterlaksanaan proses penilaian akan terganggu. Guru harus merancang dan mengembangkan instrumen penilaian berdasarkan pada kompetensi yang akan dicapai. Guru dituntut untuk dapat mengembangkan instrumen penilaian yang dapat mengukur kemampuan siswa sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Pada tahap proses penilaian diawali dengan membuat kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi penilaian adalah deskripsi mengenai ruang lingkup dan isi dari apa yang akan diujikan, serta memberikan perincian mengenai teknik dan bentuk instrumen yang diperlukan dalam penilaian. Soal tanpa mengacu pada kisi-kisi memiliki potensi besar untuk tidak sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Imbas lainnya, ketidakadaan kisi-kisi adalah potensi instrumen penilaian tidak tersusun secara profesional. Sangat mungkin dalam satu instrumen penilaian itu guru dituntut untuk mengukur beberapa kompetensi dasar. Tahap selanjutnya yaitu memilih teknik penilaian. Proses penilaian pada kurikulum 2013 adalah penilaian sikap. Adapun teknik penilaiannya yaitu seperti observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Tahap selanjutnya yaitu analisis instrumen penilaian. Semua instrumen penilaian seperti afektif, kognitif, ataupun psikomotor seharusnya dijamin valid sehingga dapat berfungsi dengan baik dalam mengukur kompetensi yang diinginkan. Seharusnya guru melakukan analisis instrumen secara kualitatif berdasarkan pertimbangan substansi, konstruksi, dan bahasa. Juga analisis berdasarkan data empirik atau berdasarkan hasil uji coba soal. Tahap selanjutnya yaitu rubrik penilaian. Ada 3 komponen yang penting dalam membuat rubrik, yaitu kata kunci, skor pada setiap kata kunci, dan skor maksimum. Rubrik memiliki fungsi krusial yaitu agar proses penskorannya terlaksana secara objektif dan reliable. Selain itu, langkah pertama yang dilakukan guru untuk membuat perangkat pembelajaran, khususnya RPP, adalah melakukan analisis terhadap kompetensi dasar dan mengembangkan kompetensi tersebut menjadi beberapa indikator. Kemudian, guru mengembangkan materi dengan acuan buku guru dan buku siswa. Nah, untuk menentukan metode pembelajaran, guru mengacu pada buku guru atau silabus. Dan untuk menentukan jenis media dilakukan berdasarkan kompetensi dasar dan indikator yang dibelajarkan. Baik, selanjutnya ada pelaksanaan penilaian. Pelaksanaan penilaian itu diantaranya ada penilaian sikap atau efektif dalam berbagai mata pelajaran secara umum dapat dilakukan dan dikaitkannya dengan berbagai objek sikap yang menurut Zakaria atau pada tahun 2011. Nah, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada sikap terhadap mata pelajaran, yang kedua sikap terhadap guru mata pelajaran, yang ketiga sikap terhadap proses pembelajaran, yang keempat ada sikap terhadap materi dari pokok-pokok bahasa yang ada, dan yang terakhir atau yang kelima itu ada sikap berhubungan dengan nilai-nilai tertentu yang ingin ditanamkan dalam diri siswa melalui materi suatu pokok bahasan.
Perkenalkan, nama saya Aisyah Paradila. Di sini saya akan menjelaskan poin C, yaitu pengelolaan penilaian. Nah, penilaian dapat disebut proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Prinsip dan pendekatan penilaian. Pendekatan penilaian yang digunakan adalah penilaian acuan kriteria atau FAK. FAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal (KKM). KKM merupakan suatu kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Yang selanjutnya yaitu prinsip penilaian, ada 8. Yang pertama sahih, yang kedua adil, yang ketiga terpadu, yang keempat transparan, yang kelima menyeluruh, yang keenam sistematis, yang ketujuh akuntabel, dan yang kedelapan yaitu edukatif. Nah, untuk penjelasan yang pertama yaitu sahih. Sahih maksudnya penilaian didasarkan pada data yang memang mencerminkan kemampuan yang ingin diukur. Yang kedua yaitu adil, yaitu suatu penilaian yang tidak menguntungkan atau merugikan siswa hanya karena mereka atau bisa jadi berkebutuhan khusus serta memiliki perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya, adat istiadat, status ekonomi sosial, dan gender. Yang ketiga yaitu terpadu. Nah, penilaian dikatakan memenuhi prinsip ini apabila guru yang merupakan salah satu komponen tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang keempat ada transparan, yaitu di mana kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan yang digunakan dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Nah, untuk yang kelima yaitu menyeluruh dan berkesinambungan, yaitu mencakup segala aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai. Nah, untuk yang keenam yaitu sistematis. Penilaian yang dilakukan oleh guru harus terencana dan dilakukan secara bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Yang ketujuh yaitu akuntabel. Penilaian yang proses dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Dan yang kedelapan yaitu edukatif. Penilaian dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan pendidikan siswa. Saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri, juga kepada para teman-teman yang sudah menyimak materinya. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.